lelaki bertopeng itu adalah anak selingkuhannya Pak Baskara. Papa berencana untuk menghancurkan Afgan, memastikan dia untuk bisa menikahi kamu. Gue cuma salut sama ketenangan lo. Lo bisa berpura-pura seperti nggak ada apa-apa. Ibu, selama ini aku nyariin ibu kemana-mana. Aku kangen sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Anak ibu. Akhirnya ibu pulang kan? Ibu janji kan bakalan bawa aku ke Jakarta. Ibu juga bilang bakalan bawain adik laki-laki aku. Iya. Tapi mana, Bu? Aku pengen ketemu sama adik laki-laki aku. Isyana, dia itu bukan adik laki-laki kamu, bukan. Kamu tahu ya, ibu kamu ini perempuan murahan, tidak bermoral. Apa? Kamu apa sih, Mas? Kamu boleh marah sama aku, tapi jangan di depan Isyana. Sebanyak atur kamu. Sini. Apa sih, Mas? Serahin, lepasin. Yang ngapain? Lepasin. Enggak. Lepas. Enggak. Lepasin, sini. Serahin. Ngapain? Kamu pikir kamu bisa nyembunyiin ini? Kamu ngambil uang dari keluarga kamu sendiri, terus kamu ngegedein anak laki-laki itu dari orang itu, iya kan? Mas, ini tuh nggak seperti yang kamu pikirkan. Enggak. Kurang ajar kamu ya! Bapak, udah Bapak. Jangan sakitin ibu lagi. Kamu sama aja kayak ibu kamu, memalukan. Mas. Sana. Dengar ibu. Lupain yang tadi ya sayang. Ya, lupain. Ibu nggak apa-apa. Ya, Isyana juga harus kuat ya sayang. Ya, maafin ibu. Ibu nangis. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa sayang. Ibu sayang aku. Aku di sana nanya kayak gitu. Jawab dulu, Ibu. Isyana tahu nggak? Di dunia ini buat ibu yang paling berharga itu Isyana. Nggak ada yang lain. Ibu juga sayang adik laki-laki aku. Sayang. Tapi ibu sayang banget sama Isyana. Isyana! 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 Isyana, di sini aja ya. Nggak usah keluar. Ya, biarin ibu yang samperin bapak. Ya, udah Isyana jangan nangis. Nggak boleh nangis. Kita nggak keluar, kita bakalan dimarahin Bapak. Ya Allah, nggak sayang. Ada ibu. Nggak, kamu nggak akan dimarahin bapak. Isyana! Kalau Isyana sama ibu yakin ibu bisa ngapain aja. Ya, Isyana harus kuat. Tapi Isyana harus ke sana biar nggak dimarahin Bapak. Maafin ibu ya sayang. Aku harus ke Bapak. Isyana! Iya, Pak. Kemana sih dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, nggak datang-datang, ngapain di sana? Maaf. Hah? Sibuk? Maaf, Pak. Ini bapak kopi.
Iya, Pak. Yang panas. Ngerti nggak? Iya, Pak. Cepat. Ini, Pak. Kenapa nggak panas? Bapak minta panas. Ngerti nggak? Maaf, Pak. Ada gunanya kamu. Jangan sentuh dia, Mas. Kamu pikir kamu bisa bawa dia? Bawa kabur dia dari saya? Minggir. Sini. Sini. Maya! Jangan kabur kamu! Maya! 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 Ah. Maya! Jangan kabur kamu! Aku nggak mau pulang ke rumah lagi. Enggak sayang, Papa nggak akan nemuin kita di sini. Ya. Ibu, aku takut Papa marah kalau kita lari. Sayang, dengar. Papa nggak akan nemuin kita di sini. Ya. Ibu janji. Ibu janji kita nggak akan kembali ke rumah itu dan lihat Bapak lagi, ya, Nak. Ya. Isya harus berani. Ya, kamu harus kuat sama Ibu. Maya! 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 Sana. Maya! Cepat. Mau kemana? Hah? Gak bisa kabur kamu. Aku mau bawa sana pulang. Lepasin nggak? Lepasin anakku. Lepasin, Mas. Biarin Isyana ikut sama aku aja, Mas. Biarin Isyana ikut sama aku, ya, Mas. Gak bisa. Isyana ikut saya. Mas, tolong Isyana anak aku, Mas. Isyana itu anak saya. Awas. Sini Isyana. Jangan, Mas. Aku kalau mau pergi. Isyana ikut saya. Pergi kamu. Ayo Isyana. Ayo Isyana. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan, gak seorang pun boleh tahu soal hubunganku sama ibu. Apalagi Pak Afgan. Setidaknya sampai masalah ini selesai. Aku janji sama ibu, aku akan cari cara untuk selesaikan masalah ini. Aku janji, Bu. Afgan, kamu tuh sadar gak sih? Apa planning kamu dan rencana kamu membahayakan semua orang, termasuk kita semua hampir jadi korban. Aku minta maaf, Ma. Kamu nekat banget sih, nantangin orang kayak gitu. Aku akuin aku salah perhitungan. Dan satu hal lagi, Afgan. Kenapa perempuan itu kamu masukkan ke rumah ini? Kamu kan tahu kita hancur karena mereka.
Tapi aku gak punya pilihan, Ma. Menurutku ini satu-satunya cara supaya laki-laki bertopeng itu muncul. Dan terbukti benar kan, Ma? Aku yakin banget. Selama ada perempuan itu di rumah ini, dia bakal balik lagi ke sini. Kalau orang itu muncul lagi, kamu gak cuma ngebahayain diri kamu, tapi kita juga, keluarga kamu. Gak usah khawatir. Ini semua dilakuin atas dasar balas dendam. Dan dia cuma pengen kita masuk ke dalam permainannya dia. Aku bisa pastiin, dia nggak akan nyerang, dia nggak akan ngelukain kita secara langsung. Terserah kamu deh, aku capek ngomong sama kamu keras kepala. Pokoknya kalau wanita itu atau orang bertopeng muncul lagi, jangan sampai ngeganggu aktivitas aku. Aku nggak mau. Aku bukan orang bodoh. Semua udah aku planning dengan rapi. Tapi di satu sisi aku cukup salut sama nyalinya. Dia cukup punya nyali buat nyerang dan datang ke sini. Oke, udah ya Afgan. Menurut Mama, semua ini kita close. Karena semuanya udah kita serahkan kepada kepolisian. Mama mau tanya, kamu benar-benar tunangan sama Nadia? Kamu pikir kamu bisa kendalikan semuanya? Kedipkan mata kamu dan semuanya akan hilang. Dia di sini. Pak Afgan, ada apa Pak? Gak apa-apa. Pak Afgan kenapa ya? Dari mana? Kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Sialan. Ini keterlaluan. Ternyata selama ini dia ngawasin semua gerak-gerik gue lewat kamera. Apa maksud dia ngirim ini? Bita. Pit. Apaan sih ngelamun mulu? Ken, tadi aku ngeliat Pak Afgan. Dia ngos-ngosan gitu kayak habis ngejar sesuatu. Mana dia megang stick golf lagi. Hah? Pak Afgan? Ngejar siapa? Terus stick golfnya tuh buat apa? Aku nggak tahu. Tapi aku punya firasat buruk. Apa jangan-jangan penembak itu ada di rumah ini, Game? Kamu nih jangan ngarang ya. Kamu tuh sadar nggak? Kita ini di sini tuh statusnya apa? Terus apa hubungannya orang jahat itu mau nembak kita? Emangnya kita ada masalah tuh sama si orang jahat itu? Nggak ada kan? Kamu ingat kita ini di sini apa? Kita cuma asisten rumah tangga. Ya nggak mungkin lah. Buat apa dia nembak kita? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Kamu
Kamu lupa, kita itu tinggal di keluarga Daryanto, di rumahnya. Kalau kita aman, kalau kita hapus, mati game. Lulu mapit. Gimana dong? Di sana. Ibu, Kenapa kamu tinggalkan ibu? Di sana. Kan? Lu nginep kan malam ini? Ya emang rencananya nginep sih gua. Gua masih khawatir sama lu, sama keluarga lu. Makasih ya. Lu peduli banget sama gue dan keluarga gue. Tapi untuk masalah ini lu gak usah pikirin, Ram. Kan udah banyak polisi yang jaga di depan. Iya sih. Tapi kalau tiba-tiba pria bertopeng itu datang lagi gimana? Tenang. Semua bakal baik-baik aja, Ram. Makasih ya, lu selalu peduli sama gue, sama keluarga gue. Tuh sama kasih. Emang udah seharusnya gue kayak gitu. Kan kita sahabatan, bro. Ya udah istirahat sana. Yaudah, lu istirahat ya. Udah gak usah banyak pikiran. Ya. Kamar biasa aja, udah dibersihin kok. Oke. aku harus ngecek keadaan ibu. Ya Tuhanku, kenapa ibu bisa jadi begini? Akhirnya aku bisa nemuin ibu lagi. Setelah sekian lama, aku bisa menyebut nama ibu lagi. Seumur hidup aku ngebayangin ibu ada di suatu tempat di luar sana. Aku pikir ibu sengaja ninggalin aku. Aku bener-bener marah sama ibu. Sekarang aku tahu kebenarannya, Bu. Ibu gak pernah berniat ninggalin aku. Tapi hidup ibu dirampas oleh orang lain. Siapa yang buka pintunya?
pintunya. Untung aja Pak Afgan gak ngeliat aku di sini. Kurang ajar kamu. Pak Afgan? Ngapain kamu di sini? Semua orang tahu, nggak ada yang bisa masuk ke ruangan ini tanpa seizin saya. Ngapain kamu di sini? Saya... Gak usah pura-pura bodoh. Iya, saya emang gak ngapa-ngapain Pak. Tadi tuh saya cuman... Saya bingung sama kamu, Isyana. Sehari aja kamu berhenti bikin masalah di rumah saya. Pak, Bapak tuh harus ngedengerin penjelasan saya dulu. Penjelasan apa? Jelasin sama saya sekarang. Kenapa kamu ada di sini? Saya... Ikut saya. Ikut saya. Pak Afgan, Pak Afgan. Keluar kamu. Pak Afgan, Bapak narik saya mulu. Ini yang ada, tangan saya tuh bisa putus, tau gak? Gara-gara Bapak tarik-tarik terus. Saya nggak habis pikir. Bisa gak kamu bikin saya tenang 1 hari aja? Ya lagian Bapak sendiri tiba-tiba narik-narik saya tanpa alasan. Ya kan bisa ngomong baik-baik. Gak usah berisik kamu. Sengaja ngomong kayak gitu. Tengah malam biar orang-orang denger. Kenapa diem? Bapak kan bisa pakai kata-kata yang lebih baik. Saya ngerasa saya disudutin banget, Pak. Ya kamu pantas menerima itu. Kalau kamunya bener, gak mungkin saya begini ke kamu. Oh, jadi menurut Bapak, saya yang mau mulai ini semuanya? Terus siapa lagi? Siapa lagi? Dengan sikap kamu yang seperti ini, masih berani kamu nyalahin saya? Kamu gak terima saya tarik dari dalam? Itu wajar, karena tidak ada yang boleh masuk ke dalam selain saya. Sekarang jawab saya, ngapain kamu di dalam sana? Dengar gak sih? Ngapain kamu di dalam sana? Saya kan udah bilang Pak tadi, saya nggak ngapa-ngapain. Ikut saya. Pak, bisa nggak gak usah narik-narik saya mulu? Suara apa sih berisik banget? Ada apa, Bi? Tuh loh berisik banget di luar, kamu nggak denger apa? Bantu doang kali. Tahu lagi ribut, nggak tahu deh kenapa. Tetep aja berisik, nggak cukup apa kekacauan hari ini? Ya, terus kamu mau ngapain? Ngurusin mereka? Habisin energi aja kamu. Kok kayak gitu aku nggak bisa tidur dong? Mereka berisik banget. Ya, terus mau ngapain kamu? Mau keluar? Mending kamu diem deh, daripada kamu bikin aku makin kesel. Ya, Bi. Ya udah kamu ngurusin, tapi kamu jangan tidur malam-malam ya. Iya nggak? Sini kamu. Sekarang kamu ngomong sama keluarga saya siapa kamu sebenarnya. Siapa orang yang ngutus kamu ke sini. Ayo ngomong. Kebiasaan kamu. Kalau saya suruh ngomong pura-pura acting jadi orang yang gak berdaya. Nggak ada, Pak. Terus saya harus percaya. Afgan, sebentar. Ini maksud kamu apa? Ma, manusia bertopeng itu ternyata nyuruh dia untuk ada di sini. Sebagai mata-mata. Bapak tuh salah paham. Saya salah paham. Terus saat saya ngeliat kamu ada di kamar tadi, itu juga salah paham. Atau mata saya yang salah? Pak Afgan, Bapak tuh nggak tahu apa-apa. Hebat kamu. Kamu emang yang paling tahu segalanya, Isyana. Dan saya cuma orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Gitu kan mau kamu?
Udah aku bilang dari awal, niat dia masuk rumah itu jelek. Jujur saya nyesel bikin kamu ada di rumah ini. Saya nyesel, Isyana. Pak, udah apa? Ikut saya. Hentikan! Raffi. Maksud lo apa? Mau jadi pahlawan? Kamu gak salah belain cewek ini. Aku cuma berusaha untuk melindungi orang-orang yang gak bersalah. Dimangsa oleh hewan buas seperti kalian. Raffi kamu kenapa sih? Kamu bercanda ya? Aku gak pernah bercanda soal urusan nyawa orang. Ayo, Isyana. Raffi kamu apa-apaan sih? Kamu yang bener aja. Oh, Ma. Ini kenapa sih Raffi tiba-tiba kayak begini? Aku harus beresin. Adisti. Drama di rumah ini makin seru ya? Seru. Lah. Ya Allah. Ayo, Isyana. Pak Raffi. Pak. Kenapa? Bapak ngapain ngebela saya tadi? Saya beneran gak bisa ngejelasin ke kamu sekarang. Ini bukan waktu yang tepat untuk jelasin, oke? Raffi! Kenapa kamu ngebelain perempuan ini? Bi, aku gak ngebelain dia. Aku cuman pengen malah ngelindungin kamu dari orang-orang jahat kayak mereka. Kamu sadar gak sih sama omongan kamu? Kamu udah terpengaruh ya sama dia? Terserahlah kamu mau nilai aku kayak gimana setelah ini. Aku pikir kamu berbeda dari yang lain. Gak gampang dibodohin. Ternyata sama aja. Terserah juga. Kalau kamu mau ngatain aku bodoh juga aku gak ada masalah. Tapi selama ini aku selalu jadi penonton di rumah ini. Ini aku gak pernah punya hak untuk bersuara. Karena emang orang kayak kita ini, aku sama Isyana. Itu cuma pelengkap doang kan di keluarga dari Anto. Raffi, kamu tanpa aku itu bukan siapa-siapa. Dan gak ada yang bakal kenal sama kamu. Oh, berarti emang benar. Jadi apapun yang terjadi di rumah ini itu adalah rencana kalian biar semua orang tahu keluarga dari Anto seperti apa. Aku udah cukup. Aku udah gak mau lagi jadi penonton. Dan aku gak akan ngebiarin orang-orang kayak kalian ngehancurin orang-orang kayak kami. Orang-orang yang gak berdaya. Cukup, Adisti. Ayo, Aisyah. Raffi! Afgan. Gue udah denger semuanya. Lu kenapa sih? Lu emang sengaja ya buat dia malu? Buat apa coba? Gue gak ngerti lagi jalan pikiran lu. Sampai satu-satunya cara yang lu tahu buat ngelawan, itu dengan cara ngancurin orang lain. Gue ngelakuin ini semua karena gue yakin, Ram, Isyana ada kaitannya sama manusia bertopeng jelek itu. Lu tahu dari mana kan? Emang ada buktinya? Gue bisa baca situasinya. So tau lu kan? Gue heran sama lo. Lo adalah sahabat gue. Lo support sistem gue. Bahkan lo adalah orang yang paling gue percaya sejauh ini, Ram. Kenapa lo jadi kayak gini sama gue? Gue kayak gini karena gue gak mau lihat lo gegabah, Gan. Bertindak tanpa mikir. Gak mikir, lo bilang. Asal lo tahu, setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik gue mikir. Gue gak bisa tenang. Gue mencari jawabannya kenapa semua ini terjadi. Gue mikirin keselamatan keluarga gue. Gue mencari tahu siapa orang yang udah culik gue. Dan meneror seluruh anggota keluarga gue. Dan gue yakin
Isyana ada hubungannya sama semua ini. Lagi-lagi Isyana, pikiran yang kayak gini nih, yang lu terus tanamin dalam diri lu kan. Kapan sih lu bisa berubah? Isyana itu udah baik banget loh sama lu. Atau emang lu butuh seseorang ya buat disalahin? Yang gue liat tuh emang Isyana cuma pion di permainan lu. Atau bahkan lu belum ngasih tahu peran dia sebagai apa. Saking lu terobsesinya buat balas dendam. Lu jadi gak punya empati kan? Lu kehilangan sisi kemanusiaan lu. Gak apa-apa lu ngomong kayak gitu. Gua ngerti. Karena lu gak pernah tahu rasanya jadi keturunan dari Yanto. Iya, gue gak tahu. Gue gak tahu gimana rasanya. Tapi gue tahu persis arti jadi anak dari bokap lo. Yang membawa nama besar Dayanto. Lu udah nyulik perempuan koma kan? Gue gak tahu lu nyulik dari mana. Lu gak mikir apa? Kalau itu udah jatuhin harga diri lu. Dengan manfaatin dia. Hebat. Afgan Daryanto. Memanfaatkan seorang perempuan yang gak berdaya. Demi mengejar obsesinya. Padahal lu tahu betul kan. Hidupnya hancur karena bokap lo. Lu jadi lebih buruk daripada bokap lu sendiri kan. Dan lu gak pantas jadi teman gua. Jauh-jauh dari mereka. Di, Gak, kamu harus pergi dari mereka, Isyana. Tolong lepasin tangan saya. Kenapa sih, Pak? Kenapa Bapak ngebela saya? Saya belum bisa bilang itu sekarang, Isyana. Sekarang atau nanti saya rasa nggak ada bedanya deh, Pak. Kenapa Pak Raffi ngebela saya di depan keluarga Bapak? Karena kamu... Isyana, saya bener-bener belum bisa ngomong itu sekarang. Bapak nggak perlu ngebantuin saya. Dan Bapak juga nggak perlu ikut campur dengan masalah ini. Terus kamu pikir, saya harus tinggal diam ngelihat kamu ditreat kayak gitu oleh hewan-hewan seperti tadi? Ngeliat apa, Pak? Ngeliat saya direndahkan oleh mereka? Iya. Ngeliat saya dihina-hina sama mereka? Iya, saya nggak bisa ngelihat itu, Isyana. Kenapa nggak dari dulu, Pak? Kalau emang Bapak mau ngebela saya, kenapa nggak dari dulu? Karena saya... Mereka itu keluarga Bapak. Saya nggak mau Bapak ada dalam masalah dengan mereka karena saya. Permisi, Pak. Isyana, kamu mau kemana? Kasih tahu saya. Makasih atas bantuan Bapak. Isyana. 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 Kamu mau pergi kemana, Isyana? Aku tahu ini berbahaya. Aku pun juga tahu aku diawasi di rumah itu 24 jam penuh. Pak Afgan pasti punya mata-mata di mana-mana. Terserah aja lah, aku nggak peduli. Aku harus ketemu Pak Axel. Isyana selama ini berhati-hati memainkan perannya. Tapi kenapa ada yang beda sekarang? Dia kelihatan seperti orang panik. Mau lari kemana dia? Atau ke siapa? Daerah ini cocok banget untuk orang yang ingin menghilang dan tidak ditemukan. Enggak. Ini masih jauh dari aman. Semua jawabannya itu ada di Isyana. Kalau dipikir-pikir ya, Isyana itu hidupnya kayak di sinetron, iya nggak? Kamu bayangin aja, dia diusir dari rumah ini, balik lagi, diusir, balik lagi, diusir, balik lagi, diusir, balik lagi. Gitu aja terus, bener gak? Bener sih, tapi kali ini dia balik lagi nggak ya, Gem? Balik kemana? Ya balik ke rumah ini, Gemi, masa ke rumah Pak RT. Kalau menurut aku sih ya, Pit, nggak bakal dia balik lagi ke sini. Nih,
Harga dirinya Isyana itu udah diperos-peros, udah bejek-bejek kayak cucian basah itu. Kan nggak mungkin balik lagi. Mana mau dia balik ke sini? Tapi aku yakin sih dia balik lagi, Gem. Karena ini semua kan punya dia. Bukan punya orang-orang sombong itu. Santai aja, Bos. Nggak usah ngegas, ntar ketabrak. Lagian kamu nih, Pit. Emosinya tuh ngelebihin orang yang lagi punya masalah. Ya aku tuh bukan emosi, Gem. Tapi aku peduli. Aku tuh kayak gini karena peduli. Catet. Ya. Besti yang peduli dengan bestinya. Catet. Pak, saya berhenti di sini aja. Iya Mbak, bentar. Sebentar. Ini. Kembaliannya diambil aja semuanya. Makasih Mbak ya. Ya, makasih ya, Pak. Kenapa Bapak nggak cerita sama saya? Dengar dulu Isyana. Bapak ternyata sama aja ya, kayak Pak Afgan. Isyana. Bapak tahu kan soal ibu saya? Bapak selama ini tahu soal ibu saya. Dan Bapak nggak ngasih tahu saya sama sekali. Itu ibu saya loh, Pak. Dan sekarang kondisi ibu saya masih sakit. Dan Bapak tega memperlakukan ibu saya seperti itu. Selama ini, Bapak cuma mempermainkan saya. Bapak memanipulasi saya, membiarkan saya mencari-cari ibu saya kemana-mana. Padahal Bapak sendiri tahu ibu saya ada di mana. Pak Axel, Bapak manfaatin saya. Apa kamu bilang? Saya manfaatin kamu. Kamu harus tahu Isyana, saudara kamu adalah orang yang sudah membunuh papa saya. Saudara kamu adalah orang yang sedang berusaha untuk membunuh saya. Dan dia sudah membunuh 3 orang lainnya. Itu suara Isyana. Satunya lagi, suara laki-laki. Apa itu Axel? Jadi benar dia masih hidup. Kamu bilang, kamu adalah korban dari segala permasalahan ini. Kamu salah besar, Isyana. Kamu adalah kaki tangan dari saudara kamu sendiri. Walaupun kamu sebelumnya nggak tahu, tapi sekarang kenyataannya berkata lain, kan? Bapak tahu saya dari awal. Ya pastinya saya tahu, Isyana. Kalau enggak, saya nggak akan melibatkan kamu dalam permasalahan ini. Isyana, saya memang sudah melakukan background checking kepada hidup kamu. Dan menurut saya itu adalah satu-satunya cara agar keluarga saya bisa selamat dari saudara kamu. Detektif, hal
Harusnya kamu diam saya di mobil. Dan nggak usah ikut campur urusan saya. Isyana, ayo ikut. Tapi Pak itu orang... Isyana, pilihannya ada dua. Kamu ikut sama saya, atau kamu nunggu sampai polisi ini sadar. Habis itu, kamu masuk penjara. Karena diduga sudah mencelakakan petugas. Isyana, ayo. Isyana, ayo. Pak Axel. Isyana denger dulu. Sampai tadi saya benar-benar gak tahu kalau pria bertopeng itu adalah pembunuhnya. Saya memang mencurigai seseorang. Tapi saya benar-benar gak tahu kalau dia juga putra dari ibu kamu sampai tadi. Ibu saya koma. Ibu yang selama ini saya cari-cari, Pak. Bapak tahu kan? Dan sekarang ibu saya terbaring lemah di dalam rumah Daryanto. Dia dijadiin umpan sama Pak Afgan. Nggak seperti itu kondisinya, Isyana. Ya lalu kayak apa, Pak? Seperti apa kondisinya? Ibu saya kayak Sandra loh di sana. Supaya apa? Supaya yang kayak Bapak bilang tadi. Saudara saya akan muncul, iya. Tapi yang paling bikin saya kecewa adalah Bapak nyembunyiin soal ibu saya selama ini. Ibu yang selama ini saya cari-cari, Pak. Bapak manfaatin saya. Saya pikir selama ini saya melindungi kamu, Isyana. Lindungin? Lindungin apa, Pak? Bapak sama aja kayak Pak Afgan. Sama kayak bapak saya. Bapak merebut kebahagiaan saya. Merebut hak saya dan Bapak pikir ini adalah tindakan yang mulia. Tindakan yang baik, iya. Bapak salah. Salah besar, Pak. Maafkan saya, Isyana. Saya kecewa sama Bapak. Bapak udah ngehancurin hati, bahkan kepercayaan saya terhadap Bapak. Mungkin suatu hari nanti, Bapak akan melihat diri Bapak sendiri di depan cermin. Dan Bapak minta maaf sama diri Bapak sendiri. Tapi satu yang harus Bapak tahu. Saya nggak akan maafin Bapak. Dia nggak ngambil pistol saya, berarti dia nggak berniat ngebunuh. Padahal bisa aja dia melakukannya. Udah nggak ada orang di sini. Dia emang jago nyembunyiin jejaknya. Dia pasti tahu saya akan datang. Halo. Ya, saya kehilangan jejak dia. Saya minta pantau semua CCTV di jalan ini dan yang mengarah ke rumah ini. Ya, sekarang.
selanjutnya akan ada pertemuan di rumah Indra. Jam segini. Aneh. Kita bergerak ke sana, tapi tunggu aba-aba saya ya. Baik, Pak. Kamu sudah menjual ibu saya ke Afgan dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Saya udah gak punya pilihan lain. Kamu selalu punya pilihan, Indra. Kamu selalu punya kesempatan dan kamu malah pilih pilihan yang salah. Kamu mau melihat sesuatu, Indra? Saya punya hadiah untuk kamu. Nadia. Bapak! Pak, tolong aku, Pak! Nadia, di mana kamu? Kamu apa anak saya? Tolong lepasin dia. Tolong lepasin dia! Kamu jangan pernah sentuh anak saya! Tahan posisi kalian. Ada yang nggak beres. Kamu sudah mengambil sesuatu yang menjadi milik saya. Dan sekarang, Indra, saya yang ambil sesuatu yang kamu sayangi. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Pak Indra, di mana dia? Laki-laki itu sudah membawa anak saya, Pak. Dia sudah mencuri anak saya, Pak. Mengambil anak saya, Pak. Tolongin saya, Pak. Halo? Nadia? Di mana dia? Tolong kamu jangan sakitin dia. Dia sama sekali gak ada hubungan dengan semua ini. Tolong jangan sakitin anak saya, please. Tolong jangan sakitin anak saya. Oh ya? Tentu saja dia ada hubungannya, Indra. Gimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai? Dia tidak lagi ada di sisimu. Terancam bahaya. Tapi tolong kamu jangan sakitin dia. Jangan pernah sedikit pun sakitin anak saya, kamu tolong. Kamu bukan begitu putus asa. Kenapa? Dia putri kamu satu-satunya. Iya kan? Kamu akan mengorbankan apapun demi dia? Tolong lepaskan anak saya. Tolong lepaskan anak saya. Tolong. Jangan sakitin dia. Cintamu pada Nadia membuat kamu mengkhianatiku, Indra. Sekarang, mari kita lihat apakah cinta kamu pada Nadia bisa menyelamatkannya dan membuat kamu mendapatkan ibuku kembali. Halo? Halo? Halo, Nadia? 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 Tolong ya. Ya. Saya akan kontak kantor lo sebentar. Ya. Aku di mana? Siapa yang udah ngelakuin ini? Lepasin! Lepasin! Papa! Papa tolong aku, Pak!
laki-laki di balik topeng jelek itu akan menggunakan segala cara untuk bisa mengambil ibunya dari sini. Saya minta sama kalian jangan sampai lengah. Baik, Pak. Biar saya cek, Pak ya. Jangan bergerak. Saya yakin itu pasti dia. Tugas kalian tetap di sini. Jaga ruangan ini. Baik, Pak. Kemana dia? Jangan-jangan... Raffi! Ada apa? Gue cuma mau ngasih tahu. Manusia bertopeng jelek itu nggak punya waktu dan kesempatan lagi. Bahkan dia nggak punya pilihan. Dia harus nyelamatin ibunya sekarang juga. Terus kalau sampai dia datang ke sini, apa yang bakal lo lakuin? Selama ini tuh kamu selalu ngabisin waktu buat ngawasin bahaya dari luar sana. Tapi pernah nggak sih kamu pikirin, kalau justru dari awal ancaman terbahaya itu ada di sini? Kamu bikin jebakan, kamu selalu ngejar bayangan. Kamu selalu ngabisin energi kamu untuk sesuatu yang ada di luar sana, tapi pernah nggak kamu lihat? Lihat sekitar, lihat di dalam. Karena mungkin ancamannya ada di dalam. Dan ancaman ini nggak harus berbentuk topeng. Tapi bisa juga orang yang kamu percaya, orang yang kamu lindungi. Atau mungkin orang yang selama ini kamu jadi alasan buat semua ini. Makanya sekarang aku tanya lagi sama kamu. Di saat dia datang ke sini, kamu udah tahu apa yang kamu lakuin? Dan apakah kamu udah tahu siapa musuh kamu sebenarnya? Tunggu. Selama ini lu cuma bisa ngumpet di balik KTK Adisti. Tiba-tiba sekarang lu berani berpendapat. Lu cukup bernyali untuk bisa berpendapat sama gue sekarang. Ya mungkin aku udah capek aja sih dengan drama keluarga ini. Dan mungkin dengan kebodohan kamu, ya aku jadi bisa berani untuk speak up. Kamu nggak salah belain cewek ini. Aku cuma berusaha untuk melindungi orang-orang yang gak bersalah. Dimangsa oleh hewan buas seperti kalian. Come on. Gue gak sebodoh yang lu kira. Apa yang lu tutupin? Lu punya rahasia apa? Perubahan lu ini terlalu menonjol. Dan terlalu kelihatan. Masih sama-sama kita ingat jelas lu tiba-tiba nolongin Isyana. Kenapa? Karena memang harus ada orang yang melakukan itu kan. Dan orangnya lu. Harus lu. Come on. Lu bukan pahlawan di sini. Nggak ada kaitan lu sama Isyana. Atau gue salah? Justru selama ini ada hubungan antara lu sama Isyana. Kasih tahu gue sekarang. Di mana Isyana? Why? Kenapa aku harus kasih tahu itu? Kenapa kamu kangen sama dia? Oh, ternyata masih ada sisi kemanusiaan di dalam diri kamu ya. Walaupun darah dari Ato mengalir di dalam kamu. Nggak usah banyak ngomong. Langsung jawab apa yang gue tanya. Di mana Isyana? Atau lu ngelakuin hal yang buruk sama dia? Lu apain dia? Lucu aja sih, soalnya tuh rasa itu kamu gak pernah nyadar ya. Nyadar gak sih kamu selama ini ngapain ke Isyana? Sebetapa buruknya perilaku kamu ke dia. Kamu nyeret dia, kamu nyakitin dia. Dan sekarang kamu malah nuduh aku kayak gini. Kalau aku yang nyakitin dia, kalau aku yang ngumpetin dia, please Afgan,
Come on. No. Bukan aku yang ngelakuin itu. Dan kalaupun emang aku tahu Isyana ada di mana, aku nggak akan pernah kasih tahu kamu. Apa yang dia pikirin? Atau jangan-jangan dia tahu sesuatu? Isyana terakhir kali sama dia. Apa dia yang bikin Isyana pergi? Bapak pernah nggak berpikir kalau semuanya ini berbeda? Nggak kayak sekarang. Semua orang mengira kalau Bapak benar-benar meninggal. Tentunya pernah. Kalau misalnya Bapak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, apa yang akan Bapak ubah? Kalau saya cuma pengen kembali ke masa lalu, di mana saya masih bersama ibu, masa-masa kebahagiaan saya bersama ibu, jauh sebelum direnggut. Saya sayang banget sama ibu saya. Dia segalanya buat saya, Pak. Dia adalah wanita yang hebat. Tapi kebahagiaan itu cuma sesaat. Ibu saya telah direnggut dari saya. Dan kala itu, saya masih terlalu kecil untuk mengetahui hal yang sebenarnya, Pak. Dan kalau seandainya ada yang bisa saya rubah, saya cuma pengen selamanya bersama ibu. Keluarga. Biasanya ketika kita mendengar soal keluarga, harusnya kita bangga. Tapi keluarga saya, nama besar Daryanto, lebih seperti kutukan daripada kebanggaan. Mungkin orang-orang berpikir, ketika mereka mendengar nama keluarga Daryanto, itu berarti kekuasaan, pengaruh, uang. Tapi orang-orang, mereka nggak tahu hancurnya keluarga saya dari dalam. Mereka nggak tahu berapa banyak yang harus dikorbankan agar nama itu tetap berdiri. Kadang saya berpikir, kalau semuanya bisa diulang dan saya bisa memilih, saya lebih memilih jadi orang biasa. Pak. Isyana, lupakan aja yang tadi saya bicarakan. Ya nggak bisa dong, Pak. Kan saya udah mendengarkan semuanya. Masa saya pura-pura lupa? Harus kamu tahu, saya akan kembali ke posisi saya. Entah kapan itu akan terjadi. Tapi itu pasti. Gue yakin manusia topeng jelek itu bakal datang, Ram. Dan saat itu tiba, gue gak akan buang-buang kesempatan. Gue akan tangkap dia. Dia harus bertanggung jawab atas semua perbuatan dia. Gue gak tahu lagi harus gimana kan ngeliat tindakan lo ini. Lo terlalu keras kepala, percaya diri. Emang itu salah? Ya enggak, cuma maksud gue dia tuh gak bodoh. Lo lihat sendiri kan dia ngapain waktu perempuan itu lo bawa ke sini. Dia udah neror kita. Dan kita nggak tahu dia bakal ngapain lagi nanti. Terus, gue harus diem aja. Ngeliat dia ngancurin keluarga gue, ngacak-ngacak keluarga gue harus diem aja? Gue harus terima? Enggak, Ram. Gue harus bertindak. Gue harus ngelakuin sesuatu supaya dia nggak berani ngelakuin hal-hal gila lainnya. Gue sekarang pemimpin keluarga Daryanto dan gue harus ngelindungin keluarga gue. Lu udah gue anggap saudara gue sendiri. Jadi apapun masalah lu, itu masalah gue juga. Jadi lu tenang aja. Lu gak usah takut sama cowok bertopeng itu. Gue selalu ada buat lu.
Gue gak pernah takut, Ram. Bagus. Nada itu. Ibu saya juga dulu sering memainkan nada itu. Bapak kok bisa tahu nadanya? Siapa yang buatin suara itu? Ayah, senang sekali kamu kelihatannya. Mas, jangan di depan dia, Mas. Siapa? Saya juga pernah mendengar suara itu. Dari mana Bapak pernah mendengarkannya? Isyana, mungkin kita terhubung dengan cara yang lebih dari yang kita pikirkan.
ngapain Raffi di sini? Apa yang dilakuin Raffi di sini? Kok lu bisa santai aja sih? Di tengah keluarga lu yang lagi ada masalah. Terus maksudnya gue harus heboh banget gitu soal situasi ini atau kayak gimana ya, Ram? Tapi lu sama sekali nggak ngomong loh. Apalagi baru aja ada ledakan di sini. Lu cuma duduk, diem doang. Gue tuh masih heran banget ya. Lu tuh kenapa tiba-tiba datang ke gue terus nanya kayak gini ya? Afgan juga sama. Gue tuh diem kayak gini, gue santai. Mungkin emang kelihatannya santai ya, tapi gue nggak diem aja. Gue lagi coba mengamati semua situasi ini, semua kekacauan ini, Ram. Apa yang sebenarnya disembunyiin sama Raffi? Nah, itu dia masalahnya. Lu nggak cuma mengamati, ya kan? Maksud lu? Nggak usah pura-pura nggak tahu, Raffi. Kenapa Rama menanyakan hal itu ke gua? Lu mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Dan gue ada petunjuk tentang siapa cowok bertopeng itu. Siapa, Ram? Ini gue lagi selidikin. Kalau nanti gue udah punya cukup bukti, gue langsung kabarin ya. Satu pesan. Awasin Raffi. Raffi? Kenapa Raffi? Apa yang lagi lo rencanain, Rama? Mau kemana dia? Siapa lo sebenarnya? Dasar pengecut. Beraninya sembunyi di balik topeng jelek lo itu. Santai, Nadia. Pengecut lo. Kamu lebih baik diam. Kurang ajar. Berani-beraninya dia pakai ngancem saya. Emang dia pikir dia siapa? Nomor nggak dikenal. Apa jangan-jangan ini pria bertopeng? Ya, halo? Di mana anak saya? Katakan. Pak, Pak, tolong aku, Pak. Pak, tolong keluarin aku dari sini, Pak. Nadia, tolong kamu tenang ya. Papa pasti akan keluarin kamu dari sana. Kamu tenang aja. Papa nggak akan biarkan siapapun untuk bisa nyakitin kamu. Pak, tolong aku, Pak. Aku takut. Iya, kamu tenang aja. Halo? Halo? Tolong kamu lepaskan Nadia. Tolong kamu jangan sakitin anak saya. Kamu jangan main-main sama saya. Jangan pernah kamu sentuh anak saya sedikit pun. Kalau enggak... Kamu lihat kan apa yang terjadi kalau kamu macem-macem sama saya? Ya tapi tolong saya mohon sama kamu. Tolong kamu jangan pernah sakitin anak saya. Jangan pernah apa-apakan dia. Saya mohon sama kamu. Kamu duluan yang mengkhianati saya. Kamu serahkan ibu saya ke Afgan. Kali ini giliran kamu yang menyerahkan Nadia ke saya. Dengerin ya. Tolong keluarkan anak saya dari sana. Sekarang juga. Jangan menyalahkan saya, Indra. Kamu sendiri yang membuat keadaan seperti ini.
Halo? Halo? Aku harus bertindak cepat. Aku harus segera menemukan anak aku. Nadia, kamu tenang aja. Papa akan segera jemput kamu. Gak, lepasin! Gak mau! Lepasin! Gak, lepasin! Aku harus kabur dari sini. Jangan sampai ada yang lihat aku. Aku harus lebih hati-hati. Ini yang saya tunggu. Sesuai dugaan saya. Kamu akan mencoba kabur dari sini. Kita lihat seberapa jauh kamu bisa lari dari sini, Nadia. Gue nggak takut sama lo. Kita lihat saja. Lari, Nadia. Lari. Jangan berhenti. Lari, Nadia. Kenapa kamu melambat? Lari, Nadia. Jangan takut, Nadia.